Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kirana Sofa Zakia dari kelas 2024H. Hari ini saya akan menjelaskan proyek Sistem Manajemen Produksi Makanan. Nah, di sini saya mengambil menjadi SA. Nah, sebelum membahas isinya, kita akan ada ruang lingkup, yaitu 1 ada ruang lingkup, peran SA, 3 progress report, 4 teks, 5 core logi, 6 kendala, 7 solusi, 8 kesimpulan. Atau ada ruang lingkup. Nah, di sini ada latar belakangnya, yaitu banyak UMKM yang gagal memenuhi pesanan bukan karena kurang pembeli, tetapi karena manajemen dapur yang buruk. Itu over capacity. Nah, definisi proyek yang kami buat yaitu ada sistem manajemen produksi UMKM makanan adalah platform berbasis client server yang dirancang untuk mendigitalisasi alur produksi. Nah, fitur-fitur wajib yang kompleksitas yaitu ada input pesanan, pencatatan otomatis pesanan masuk. 2. Ada capacity constraint, membatasi pesanan agar tidak melebihi kemampuan produksi harian. 3. Ada prioritas order, algoritma penentu urutan masak berdasarkan urgensi waktu. Nah, selanjutnya ada dependensi bahan, yaitu validasi otomatis apakah bahan baku cukup untuk menu yang dipesan. Ada analitik performa, yaitu laporan riwayat keterlambatan untuk evaluasi owner. Selanjutnya ada peran saya sebagai SA. Nah, di sini saya berperan sebagai SA, yaitu melakukan requirement engineering, melakukan identifikasi kebutuhan fungsional dan non-fungsional agar sistem memiliki standar kelayakan langkat lunak. Nanti ada data arsitek, yaitu merancang struktur database MySQL, yaitu ERD, yang mampu menangani relasi many-to-many antara produk dan bahan baku. Nah, selanjutnya ada business logic design, yaitu menyusun algoritma weighting untuk prioritas order, yaitu menggabungkan variabel due date dan stock availability. Nanti ada API kontak creator, itu menentukan spesifikasi endpoint REST API, itu request response format, agar tim front-end, React, dan back-end Laravel dapat bekerja secara paralel. Ini ada progress report saya sebagai SA, yaitu ada yang sudah saya selesaikan, ada identifikasi dan observasi masalah. Nah, di sini ada menganalisis inefisiensi pencatatan manual pada produk UMKM makanan. Nanti ada menemukan titik kritis pada overcapacity dan human error dalam pengecekan stok bahan baku. Nanti ada penyusunan software requirement specification SRS. Nah, di sini saya sudah membuat Google Docs SRS, yaitu tentang fungsionalitas utamanya yang adalah manajemen inventaris, pencatatan produk harian, dan manajemen multi-layer. Selanjutnya ada menetapkan batasan utama, yaitu sistem constraint untuk kapasitas produksi. Itu ada proses perancangan arsitektur data, yaitu RD, yang merancang relasi tabel, user material, produk, order, dan recipe dependency. Selanjutnya ada logic fokus, yaitu implementasi tabel pivot untuk mendukung otomatisasi pengurangan stok. Selanjutnya ada perancangan berbagai diagram, yaitu merinci interaksi penggunaan antara owner dan admin terhadap sistem, dan memetakan alur kerja workflow dari pesanan masuk hingga evaluasi keterlambatan untuk panduan tim developer. Lanjut ini progres GitHub dari kelompok kami, yaitu sudah ada yang selesai seperti 1, dan ini masih tahap review, yang ini juga tahap progres, dan ini tahap yang akan dilakukan. Ini progres RSS yang sudah jadi. Ini progres ERT yang sudah jadi tapi belum tentu benar, jadi masih ada revisi yang akan dilakukan. Nah, ini progres diagram user case, yaitu owner memiliki ini dan staff tidak bisa login, dan CRUD-nya. Jadi ada progres diagram activity. Nah, ini tentang diagram project kami yang akan kami buat, dan hasilnya seperti ini.
terus akan menginput dan klien akan mensubmit dan manajemen akan yang mengatur apakah barangnya tersedia atau tidak. Selanjutnya ada progress sequence diagram, itu menjelaskan alur sequence apakah akan menggunakan dari database ke customer. Selanjutnya ada progress yang sedang saya kerjakan, yaitu pemodelan use case dan activity diagram. Itu merinci interaksi penggunaan owner dan admin terhadap sistem dan memetakan alur kerja workflow dari pesanan masuk hingga evaluasi keterlambatan untuk panduan tim developer. Selanjutnya ada validasi alur kerja, yaitu sedang melakukan sinkronisi dengan tim front-end untuk memastikan UI yang dibawa sesuai dengan alur logika yang saya rancang. Nah, selanjutnya ada sinkronisasi arsitektur client server, yaitu melakukan validasi alur logika antara backend Laravel dengan kebutuhan UI di front-end, yaitu React.js, dan memastikan respon API JSON yang dikirim sudah sesuai dengan kebutuhan tampilan dashboard produksi. Selanjutnya ada yang progress GitHub. Nah, ini sedang progress, lagi dicek SA-nya apakah sudah sesuai atau belum. Nah, ini desain API yang lagi koreksi sama QA-nya. Ini juga masih progress, jadi masih bisa ditambahkan apakah ini sudah benar atau belum. Jadi masih tahap progress. Nah, rencana kedepannya yaitu finalisasi dokumentasi teknis, itu melengkapi dokumen API documentation agar integrasi front-end back-end berjalan lurus tanpa miscommunication. Lalu ada implementasi analytic engine, yaitu membangun fungsi kalkulasi untuk laporan riwayat kelambatan secara real time. Ini ada user acceptance testing, yaitu UAT, melakukan pengujian langsung kepada calon pelaku UMKM. Modul functionalities selesai dikembangkan. Pastikan sistem benar bisa menolak pesanan jika kapasitas produksi sudah penuh. Selanjutnya ada progress to do GitHub, yaitu plan-plan yang akan saya kerjakan. Ini ada tech stack, yaitu teknologi yang kami gunakan. Tool yang kami gunakan yaitu ada desain prototyping, yaitu Figma, digunakan sebagai alat utama perancang high fidelity design, dan interactive prototype, yaitu fungsinya memastikan alur navigasi user journey dari input pesanan hingga monetary stock sudah efisien sebelum diimplementasikan ke kode program. Ada front-end interface, yaitu React.js dan Fed. Dipilih karena sifatnya komponen based dan sangat cepat dalam melakukan rendering data dinamis. Jadi stylingnya itu menggunakan Tailwind CSS untuk mempercepat proses styling yang modern dan responsif. Backend core-nya yaitu Laravel, melakukan fitur elegant ORM untuk memanipulasi database yang iteratif, dan service layer untuk menangani logika kapasitas produksi yang berat. Ini ada database-nya yaitu MySQL, digunakan sebagai sistem manajemen database relasional RDBMS untuk menyimpan data transaksional UMKM yang kompleks secara aman. Lanjutnya ada authentication, yaitu menggunakan Laravel Sanctum, yaitu mengamankan setiap akses API menggunakan sistem token based authentication, memastikan data produksi dan privasi UMKM tetap terlindungi. Jadi ada arsitektur, yaitu document client server, pemisahan front-end dan back-end agar aplikasi lebih scalable dan mudah dikelola, di mana keduanya berkomunikasi secara seamless melalui JSON API. Ini ada core logic, yaitu kapasitas constant engine, sistem menghitung sisa waktu produksi harian, yaitu sisa jam sama dengan jam kerja efektif min sigma dalam kurung pesanan aktif kurangi durasi produksi. Nah, jika pesanan baru melebihi sisa jam, sistem akan memberikan notifikasi kapasitas penuh. Gratiskan ruler pesanan diurutkan berdasarkan skor urgensi, skor tinggi dalam turun deadline,
24 jam tambah stok bahan ready. Definisi manajemen pengurangan stok bahan baku secara otomatis saat pesanan diklik, yaitu ada tulisan proses. Kendalanya yaitu dalam proyek kami ada tantangan dalam integrasi sistem produksi, ada sinkronasi data dinamis, dapat risiko kegagalan data saat dua pesanan masuk secara bersamaan memperebutkan stok bahan yang sama jika tidak dikunci. Stok bisa menjadi minus atau tidak akurat. Nah, kompleksitasnya pemodelan resep yaitu ada setiap menu makanan memiliki satu bahan yang berbeda, ada gram is liter. Nah, mengonversi satuan ini ke dalam perhitungan otomatis di database perlukan logika yang presisi agar tidak jadi selisih stok. Menjadi workflow konsistensi tim, menjaga agar desain high validity di Figma tetap sinkron dengan implementasi komponen di React.js, serta memastikan representation JSON dari Laravel sesuai dengan kebutuhan stage management di front-end. Ini ada solusi. Nah, solusinya adalah mitigasi resiko atau optimasi arsitektur. Nah, database optimization evaluate table menggunakan table recipe desainnya dengan kolom tambahan quantity required. Solusi ini mungkin sistem memetakan kebutuhan bahan secara detail per porsi produksi. Nanti ada data integrated dengan DB transaction menerapkan fitur transaction log di Laravel. Ini memastikan bahwa proses pengurangan stok bahan dan pembuatan pesanan terjadi secara otomatis, berhasil semua atau gagal semua, hingga aman dari race condition. Nanti ada standardisi dengan Postman documentation, membuat Postman collection yang terdokumentasi lengkap. Ini menjadi kamus bagi front-end untuk mengetahui endpoint mana yang harus dipanggil dan data apa yang akan diterima. Nanti ada kesimpulan yaitu dalam proyek kami, sistem manajemen produksi UMKM makanan ini telah mencapai tahap krusial, khususnya dalam fondasi back-end yang mencakup sistem automasi keamanan dan arsitektur database yang solid. Sebagai sistem analisis, saya telah memastikan bahwa rancangan sistem ini bersifat scalable serta memiliki logika yang matang untuk menangani kompleksitas manajemen, kapasitas produksi, dan ketergantungan bahan baku secara presisi. Dengan selesainya tahap perancangan logika dan integrasi database ini, proyek siap dilanjutkan ke tahap integrasi antarmuka front-end guna menyajikan pengalaman pengguna yang optimal, interaktif, dan solutif bagi para pelaku usaha dalam mengolah efisiensi produksi mereka. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kesalahan kata karena kesempurnaan hanya milik Tuhan.